Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal asatidzah wal ustadzat wal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya kesempatan untuk thalabul ilmi. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk thalabul ilmi, bermajelis ilmu itu begitu mahal. Tidak setiap hamba Allah diberi nikmat itu. Ya, maka dengan sebab berkumpulnya antum di ma'had ini, alhamdulillah kita bisa thalabul ilmi yang keutamaannya sudah tidak asing lagi bagi kita, begitu banyak, begitu besar, maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Kemudian secara khusus saya ingatkan, kita ini para guru, para pendidik, semuanya bercita-cita agar para santri yang kita openi, santriwati yang kita openi, dan atau secara khusus anak cucu kita yang kita arahkan supaya thalabul ilmi dengan baik, gitu kan? Kita nggak ingin anak-anak kita belajar nggak tenanan, belajar mainan, belajar ngantuk, belajar nggak sungguh-sungguh. Kita nggak ingin itu. Karyawan apapun, bagian dapur, bagian kebersihan, melihat anak belajar kok ratenanan, nggak seneng kita. Apalagi yang ngajar, gurunya, ya, ustazah-ustazahnya, nggak senang melihat anak seperti itu. Maka apa? Maka kita sekarang yang sedang belajar, bersungguh-sungguhlah, yang benar belajarnya, ya. Karena sekali lagi kita inginkan anak-anak didik kita atau santri-santri yang kita openi dengan tugas kita masing-masing yang itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, semuanya saling membutuhkan. Maka kita ingin mereka belajar sungguh-sungguh. Lah kalau kita sedang belajar, ya bersungguh-sungguh. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Pembahasan kita, kewajiban mengikuti manhaj salaf dalam beragama. Materi pertama, agungkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pertama. Kita akan dapati dalam banyak ayat dan tentunya juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah atau pentingnya untuk mengagungkan petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80.
Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia berarti telah mentaati Allah. Yang kita hamba Allah Ta'ala ini hidup diciptakan oleh Allah untuk mentaatinya, untuk mentaati penciptanya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kalau kita taat kepada Rasul, maka berarti kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan akan pentingnya, wajibnya untuk kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan beliau, meniti jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi atau menyelisihi perintahnya, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi atau menyalahi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mestinya takut jangan-jangan sampai menimpa ke mereka, atau jangan sampai mereka tertimpa fitnah atau azab yang pedih, atau azab yang pedih. Jadi jangan sampai kita terkena azab, jangan sampai kita terkena fitnah gara-gara menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang ketiga, surah An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Dan jika kamu taat kepadanya, yakni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Dan jika kamu taat kepadanya, yakni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kamu mendapat petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Berarti siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu kecuali hanya menyampaikan, ya, hanya menyampaikan amanat Allah dengan terang. Siapa yang mau ngambil silahkan, yang tidak mau silahkan. Kecelakaan untuknya, kesesatan untuknya. Karena yang mau ngambil baginya petunjuk, atau mendapatkan petunjuk. Maka yang nggak mau mengambil syariat Nabi, nggak mau mentaati Nabi, maka dia akan tersesat. Ini ayat-ayat yang sangat jelas, sangat terang, ya. Terakhir, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Dalam Al-Hujurat 1 dan 2, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Al-Hujurat 1 dan 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita nggak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya, yakni kalau Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan suatu hukum dan atau tidak melarang dari suatu hukum, maka kita nggak boleh memerintahkan dan kita tidak boleh melarangnya. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus amalmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Allah melarang kita untuk mengeraskan suara kita, meninggikan suara kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ngomong itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus pelan, ya. Kemudian apa? Jangan sampai kita ngomong, misalkan ini ayat ini dulu turun kepada para sahabat tentunya, ya. Sebagian sahabat kalau ngomong ada kalanya keras kepada yang lainnya, suaranya keras. Tapi kalau sama Nabi nggak boleh sekeras itu. Gak boleh sekeras itu, volumenya harus dikecilkan kalau ngomong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuman suara, dilarang suara saja, ya. Misalkan volume berapa, kalau ini volumenya berapa ini Ustaz? Mic ini sampai 3 apa 5 ini, misalkan 3 ini, ya. Volume ngomong kepada sesama sahabat itu 3. Kalau kepada Nabi harus 2 atau bahkan lebih rendah lagi. Ini hanya intonasi, hanya kerasnya suara, volumenya. Itu saja bisa menjadi penghapus amal. Antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Jangan sampai itu kalian lakukan sehingga amal kalian akan terhapus sedangkan kalian tidak mengetahui, nggak menyadari kalau amalnya terhapus. Maka apa kata para ulama? Bagaimana lagi dengan apa? Orang yang jelas-jelas menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah adab yang Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman ketika berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hendaknya mereka menghormatinya, mengagungkannya, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga misalkan kita ngomong sama orang tua kita saja nggak boleh keras-keras, kecuali orang tua kita sudah berkurang pendengarannya, sehingga kalau nggak keras nggak kedengar. Kita harus volumenya harus dibesarkan, ya. Tapi bukan bentak, gitu. Bukan bentak, Pak. Misalkan, Pak, pun sarapan apa dereng, Pak? Jawab, Pak, pun sarapan apa dereng? Dereng. Sudah sarapan apa belum?
Misalkan, kok nggak denger? Pak, sudah sarapan apa belum? Agak diangkat. Ya, Pak, sudah sarapan apa belum? Diangkat. Bukan, Pak, sudah sarapan belum? Nah, ini membentak. Yang ketiga ini haram. Ya. Yang kedua tadi boleh, Pak, sudah sarapan apa belum, Pak? Bisa jadi yang kedua ini volumenya lebih tinggi dari yang ketiga, tapi apa? Bukan membentak. Ya. Itu ada aturannya. Nah, kita secara khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk itu. Ya, makanya ada sahabat yang kalau ngomong kepada Nabi itu pelan banget, khawatir apa? Kena ayat ini, khawatir kena ayat ini. Baik, ini hanya masalah volume, keras dan tidaknya suara. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan apa? Ya memang Nabi ngajarkan begini, memang saya tahu ini sunnah Nabi, tapi ini nggak cocok kalau dikerjakan di daerah kita misalnya, atau di zaman sekarang ini nggak cocok, sehingga apa? Ya kita harus begini, kita harus ngambil yang ini, walaupun ngomongnya nyantai ini ya. Ya memang ini memang ajaran Nabi begini, sopan kayaknya ngomongnya ya, tapi nggak cocok untuk di negara kita atau di tempat kita. Yang cocok ini memang bukan sunnah Nabi. Iya betul, memang ini nggak ada contoh dari Nabi, tapi inilah yang lebih baik. Walaupun ngomongnya pelan, dia harus khawatir kalau sampai amalnya terhapus. Baik, jamaah rahimakumullah, ini poin pertama ya. Jadi kita wajib betul-betul untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua, kewajiban mengikuti manhaj salaf dalam beragama. Apa manhaj? Metode, cara. Ya, salaf orang-orang terdahulu, dan yang dimaksud as-salafus saleh, pendahulu-pendahulu yang saleh. Karena ada pendahulu-pendahulu yang nggak soleh, alias apa? Toleh. Lawan soleh itu tolih. Solihun baik, tolihun elek. Sehingga apa? Ada as-salafut tolih, ada Abu Lahab, itu namanya as-salafut tolih ya? Salaf yang jelek. Lah apa ada orang yang mengikuti metodenya Abu Lahab? Banyak ya. Nah, bukan itu yang kita ambil, tapi yang kita ambil adalah as-salafus saleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya dari para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in ya, yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mengikuti metode mereka, wajib mengikuti metode orang-orang yang saleh tersebut. Dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, kita agungkan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita muliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengagungkan Nabi, dalam memuliakan Nabi, dalam mengagungkan sunnahnya, ajarannya, kita wajib mengikuti manhaj atau metode pemahaman as-salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh. Tidak boleh dengan pemahaman kita sendiri. Sehingga seperti misalnya hari ini ada orang
berdoa, mengamalkan asmaul husna, mengamalkan al asmaul husna. Caranya gimana? Misalkan ya latif 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 sampai 3.500 misalnya. Yang satunya ya qahar ya qahar ya qahar ya qahar ya qahar ya qahar sampai 7.500 misalnya. Kok bisa beda-beda? Kenapa? Jawabnya karena tidak mengikuti as-salafus soleh. Nabi mengatakan apa? Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu punya nama 99, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Kemudian dijelaskan oleh ulama kita apa makna menghafal ahsaha itu. Ya. Pertama jelas hafal sebanyak 99. Yang kedua mengetahui maknanya. Kemudian mengimaninya. Kemudian memahami konsekuensinya dan bahkan berdoa dengannya. Ya. Pertama kita hafal 99. Coba siapa yang bisa 50? Ada yang hafal 50? Atau ya sudah silakan 99. Kalau mereka barangkali banyak yang hafal 99, tapi apa? Dinyanyikan. Ya. Untuk nyanyian. Berdoa tapi sambil nyanyi, bukan begitu. Ya. Yang kedua memahami maknanya, kemudian diimani betul-betul itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sana ada konsekuensinya, ambil itu. Semisal kita mengetahui nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, yang itu nama Allah, sifatnya apa? Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu sifat Allah. Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, di sana ada sifat Ar-Rahmah. Ya, kita jadi penyayang jadi kepada yang lain. Maka apa tuntutannya? Tuntutannya kita sayang kepada yang lain. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini diantara konsekuensinya. Lalu kita berdoa dengannya. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Misalnya. Baik. Adapun dinyanyi-nyanyikan atau tadi disebut satu nama diulang sekian kali, ya, Ya Rahman, 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 coba sampai enggak jelas suaranya, ya, ini menyelisihi metode atau manhaj as-salafus saleh. Banyak sekali dalil tentang kewajiban ini. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran yang memerintahkan untuk kita mengikuti manhajus salaf, mengikuti metode beragamanya para salaf yang soleh, yaitu sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah 137. Surah Al-Baqarah ayat 137.
Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Al-Baqarah 137. Maka artinya ya, maka jika mereka beriman kepada semisal apa yang kamu telah beriman kepadanya. Kamu di situ siapa? Kalau mereka beriman seperti apa yang telah kamu imani. Mereka itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu sahabat. Mereka orang-orang setelah sahabat. Jadi kalau mereka beriman kepada semisal apa yang kamu beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita mau beriman betul, pengen dapat petunjuk, imani hal yang pernah diimani oleh para sahabat. Ya, pengen mendapat petunjuk yang sebenarnya, ikuti keimanan para sahabat. Fa in amanu, kalau mereka beriman, orang-orang yang datang setelah mereka radhiyallahu anhu kok beriman seperti imannya para sahabat, maka telah mendapat petunjuk. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita pengen selamat, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dikatakan oleh Nadir ibn Sa'id Al-Mubarak, beliau berkata yang maknanya, Allah yang maha suci telah menjadikan keimanan sebagaimana keimanan sahabat dari seluruh sisi sebagai tempat bergantung petunjuk dan keselamatan dari maksiat dan memusuhi Allah. Maka jika manusia beriman dengan sifat ini dan mengikuti teladan jalan sahabat, berarti dia mendapatkan petunjuk dan menetapi kebenaran. Namun jika mereka berpaling dari jalan dan pemahaman sahabat, maka mereka berada di dalam perpecahan, permusuhan, dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah maha mendengar terhadap pengakuan manusia bahwa mereka berakidah dengan manhaj salaf, sebagaimana halnya apa? Allah juga tahu tentang orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi kalau kita mau mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, kita akan mendapat petunjuk. Walaupun mungkin apa? Orang nggak mengakui kita, nggak nganggep kita, ya, atau mungkin kita sedang pulang kampung di rumah masing-masing sana, di kampungnya masing-masing, nggak dianggap oleh siapapun dari orang-orang yang di sekitar kita, gara-gara kita mengikuti manhaj yang hak ini. Allah tahu, Allah maha mengetahui akan hal itu. Jadi apa? Nggak usah khawatir, nggak diakui manusia tidak apa-apa, ya. Semoga kita diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendapat petunjuk dengan sebab mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Dalil yang kedua, surat Ali Imran 110, gimana bunyinya? Kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya, kuntum, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan atau dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta kalian beriman kepada Allah. Kuntum, kalian, ya, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa itu? Kalian itu siapa? Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala berkata, Allah telah menetapkan keutamaan untuk para sahabat di atas seluruh umat. Ini berarti mereka istiqomah, yakni berada di atas jalan yang lurus dalam segala keadaan, karena mereka tidak pernah menyimpang dari jalan yang terang. Berarti kuntum, kalian itu siapa? Sahabat. Walaupun kadang ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian saudara kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dalil atau ayat ini dipakai dalil untuk khuruj 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Kenapa? Kalian ini loh umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Masya Allah. Padahal siapa kuntum di situ? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan kata beliau tadi, mereka istiqomah di atas jalan yang lurus dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Para sahabat dahulu istiqomah dalam semua keadaan. Sampai dicontohkan misalkan Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu anhu. Beliau tetap istiqomah. Yang awalnya dulu ketika masuk Islam, beliau dijuluki, apa julukannya mas? Kenal Khalid bin Walid apa dereng? Saifullah, pedangnya Allah. Karena setiap memimpin perang mesti Allah beri kemenangan. Ingat, menang itu dari Allah. Jadi panglima perang terus. Tapi di masa khalifah siapa? Umar bin Khattab, beliau ditempatkan dijadi pasukan biasa. Apa beliau mundur? Aduh, kalau aku jadi pasukan biasa aku tak leren welah, nggak ikut perang gitu? Bukan. Ya, dimanapun posisi, maka apa? Bismillah. In kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah. Mau jadi panglima perang, mau jadi pasukan terdepan, mau jadi pasukan terbelakang, enggak masalah. Yang ini kalau kita di sini enggak perang pakai pedang, enggak perang pakai bedil, ya. Antum ada yang jadi seksi ini, bagian ini, ada yang ngajar anu, ada yang ini dan seterusnya. Dimanapun posisi kita, yang penting andil saya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Khalid bin Walid diantaranya, ya. Jadi mau jadi apapun sungguh-sungguh. Dalil yang ketiga, surat An-Nisa 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
jahannam wa sa'at masira. Perhatikan ibu-ibu. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, sudah jelas ini harusnya ke sini, kok malah ke sana, begitu ya. Menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi sudah tahu ini yang hak, kok enggak diikuti, malah ngikuti yang batil. Allah biarkan seperti itu, ya. Lalu ujung-ujungnya apa? Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya keduanya itu, yaitu menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, saling berkaitan, ya. Menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman itu saling berkaitan. Semua orang yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya berarti dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, ya. Apa? Orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran berarti dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan semua orang yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya, dan semua orang yang mengikuti jalan yang bukan jalannya orang yang beriman berarti ia menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, alias dibalik, ya. Kalau menentang Rasul berarti nggak mengikuti jalannya orang yang beriman. Kalau dia mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman tadi, ya. Menentang Rasul berarti tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kalau tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman berarti dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ayat ini turun belum ada umat Islam selain mereka kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga apa yang dimaksud menentang Rasul dan menyelisihi sahabat? Orang yang menentang Rasul sudah jelas baginya kebenaran dan menyelisihi sahabat, maka Allah biarkan itu, udah ditadarruj, ya, dilulu, diujo, ya, wis kono-kono, ayo terus, akhirnya wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na'udzubillahi minan nar. Pengen selamat, ikuti Rasul, ikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalil yang berikutnya dari Al-Quran, setelah itu dalil dari hadis, ya. Dalil dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
kurang terjemahannya ini. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ini pelajaran penting bagi para ibu atau bagi para wanita, ya. Di saat suaminya gelisah, ya, pertama kali menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala di Goa Hira, dia takut luar biasa. Akhirnya pulang dan mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka istri yang salehah menghibur siapa? Suaminya. Tidak malah apa? Ngapok-ngapokkan, gitu ya. Kapok diomongi ra oleh rono, malah rono wis karep-karepmu. Jangan, ya, tapi dihibur. Ya qadarullah misalkan, ya. Yang kalau ibunda Khadijah radhiyallahu anha menghiburnya dengan apa? Menghiburnya dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik, disebutkan, ya, wallahi la yukhzika Allahu abada. Allah enggak akan merendahkanmu, enggak akan menghinakanmu selama-lamanya, kata istri yang salihah. Kenapa? Innaka latasilur rahim, karena kamu suka menyambung rahim, membantu orang yang kesusahan dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, untuk menghibur Nabi, menguatkan Nabi bahwa Allah nggak mungkin akan menghinakan Nabi, nggak akan menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pelajaran penting bagi para suami atau calon-calon suami. Ini perhatikan, calon-calon suami, ya? Dan kita semua yang sudah jadi suami, jadilah suami yang baik, jadilah orang suami yang bertanggung jawab, sehingga kalau ada apa-apa, ya, istri kita akan mendukung kita, akan menguatkan kita, akan menghibur kita. Tapi kalau kita orangnya nggak bertanggung jawab, orangnya nggak baik dalam beribadah kepada Allah, akhirnya apa? Kalau terjadi sesuatu pada kita, ya tadi dikapok-kapokkan, mulakno mas, tobat. Diomongi kon tobat ora tobat yang menunggu ujung-ujungnya rasakno, gitu. Ini orang yang kalau suami nggak baik. Tapi kalau suaminya baik, ya, akan dihibur oleh istri yang baik. Baik. Nah, orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam, dan juga setelah itu, ya, tadi Umar, ya, radhiyallahu anhu, yang menjadi sebab, ya, diantaranya, ya, menjadi sebab dakwah segera tersebar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Baik. Dalil dari sunnah yang berikutnya, dalil-dalil dari sunnah. Dalil apa ini? Dalil-dalil dari sunnah. Dalil apa? Hah? Dalil kewajiban mengikuti manhajus salaf. Bismillah. Yang barusan tadi dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil apa? Dalil wajibnya kita mengikuti para sahabat salaf kita yang soleh. Berikutnya dalil dari sunnah yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti salaf as-saleh.
Yang pertama, hadis Imam Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Saapi-apike wong itu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhum, siapa mereka? Para sahabat. Ya. Sebaik-baik manusia adalah siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringinya, yaitu yang setelahnya siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringinya lagi, yaitu tabi'in. Jadi kalau kita mau jadi orang yang baik, ikuti orang-orang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dalil yang kedua, hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Dalam hadis yang panjang ini bagian akhirnya, ya. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Dua, Umar bin Khattab. Tiga, Utsman bin Affan. Dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan sampai nggak tahu, ya. Jangan sampai kita kaum muslimin nggak kenal dengan khulafaur rasyidin. Sebagian kaum muslimin kenalnya siapa? Hah? Ya, padahal 10 orang terkaya di dunia, hafal. Iki padahal nama-nama Inggris, nama-nama wangel-angel yo hafal. 10 orang terkaya di Indonesia, hafal. Sebutkan 4 khulafaur rasyidin, ada yang enggak hafal. Masya Allah. Kemana perhatian mereka terhadap ilmu, ya? Kalau terhadap dunia, Masya Allah. Padahal ingat, dunia itu hanya sangat sementara. Sangat sementara. Apa kata Nabi? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, yakni orang-orang yang mendapat petunjuk, ya, khulafaur rasyidin yang lurus dan mendapat petunjuk al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajiz, peganglah atau pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, atau secara makna apa? Gigitlah, ya, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham itu gigi yang besar-besar ini di belakang ini, ya, yang kuat, yang untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk melembutkan makanan, ya. Walaupun kadang ada orang makan nggak usah dilembutkan, langsung qalu, ya. Qalu artinya apa? Berkata, ya, bahasa Arab. Qalu, mereka berkata. Qalu bahasa Jawa. Masya Allah, ya. Dikunyah dulu, ya.
Walaupun mungkin keadaan tertentu kita butuh makan dengan cepat, bleb 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 bleb, selesai ya. Begitu, keadaan tertentu. Lebih-lebih santri ditekankan untuk makan dengan cepat. Ya. Latihan makan dengan cepat ya. Baik. Kalau kita yang belajar bahasa Arab insya Allah telah maklum, kata Nabi, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti sunnahnya ada berapa? 2. Sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Tapi Nabi menggabungkan, menjadikannya satu dengan abdu alaiha. Ha itu satu. Kalau 2 alaihima, harusnya alaihima, tapi ternyata Nabi mengatakan abdu alaiha. Ha satu, gigitlah sunnah itu. Nah, ini menunjukkan akan apa? Sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin itu hakikatnya satu. Pegang teguh itu. Salah seorang khulafaur rasyidin yang terbaik yaitu siapa? Ini akidah, pelajaran akidah. Khulafaur rasyidin yang terbaik siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Inni akhsha an taraktu syai'an min amrihi an azir. Aku tidaklah membiarkan satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkannya, kecuali pasti aku mengamalkannya, karena aku takut kalau sampai aku meninggalkannya aku akan menyimpang. Apa kata beliau? Aku tidaklah membiarkan satupun dari perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakannya, kecuali aku pasti mengerjakannya. Berusaha betul untuk mengerjakannya. Karena kalau sampai aku meninggalkannya, aku takut tergelincir, menyimpang. Siapa yang ngomong ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau saja khawatir, jamaah rahimakumullah, kalau sampai tergelincir, sampai menyimpang. Maka banyak-banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terakhir, ucapan para ulama. Nah, ucapan para ulama tentang wajibnya mengagungkan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mengikuti Nabi, ya, itu berarti mentaati atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, siapa yang enggak kenal dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, kaum muslimin telah bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu, oh ini sunnahnya begini, oh ini tuntunannya begini, ya, maka apa? Tidak halal baginya untuk meninggalkannya. Tidak halal baginya untuk meninggalkannya,
karena adanya perkataan orang lain, karena adanya perkataan orang lain. Yo pancen ini nggak ada sunahnya kayak tadi ya. Bener ini memang bukan sunnah Nabi ya, nggak ada contohnya dari Nabi. Memang bener, aku tahu itu, tapi kan baik. Lah sapa sing ngomong Mas? Ya kiai, gurune dewi yang ngomong ya. Memang ini nggak ada contohnya, tapi kan guru kita ngajarkan. Nggak halal seperti itu. Apalagi apa? Nggak usah guru-guruan. Kok bisa? Iya, saya dapat wangsit kok. Saya tadi malam itu ngimpi. Nah, mimpi dijadikan apa? Dalil. Banyak toh? Terus ada pengikutnya enggak? Ada, banyak ya. Tidak seperti itu. Berikutnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Ini diantara ungkapan para ulama ya. Jemaah rahimakumullah, poin ketiga, kisah-kisah orang yang meremehkan, kisah-kisah orang yang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumannya. Kisah orang yang meremehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumannya. Ingat ya, kita tadi diperintahkan untuk mengagungkan Nabi. Tapi mengagungkan Nabi nggak cukup dengan apa? Al-Quran dan Sunnah saja terus kita pahami sendiri, nggak cukup. Harus dengan apa? Petunjuk, metode para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah manhajus salaf. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai menyimpang dari sunnah tersebut. Di sana ada beberapa kisah tentang orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi, maka dia langsung dihukum, begitu ya. Kisah pertama saya bacakan dengan cepat saja ya. Adanya seorang kerabat dekat yang tidak mau diajak bicara lagi karena meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khazaf. Khazaf adalah melempar batu atau kerikil antara dua jari telunjuk atau antara ibu jari dan jari telunjuk atau antara bagian luar jari tengah dan bagian dalam jari ibu. Apa ini? Diselentik ya. Nah, inilah sebagian pengertian khazaf sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Istilah gampangnya adalah bermain ketapel, apa? Pelinteng. Nah,
Dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khadzaf. Aja dolanan plinteng. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la tasqadu saidan wa la tanki aduwan walakinnaha taksiru sinna wa tafqan al-ain." Binatang buruan itu tidak bisa ditangkap dengan pelintang. Kita pernah ada yang berhasil melintang burung apa? Apa cecak ya? Binatang buruan tidak bisa ditangkap dengan khadzaf, dan tidak pula khadzaf itu bisa membunuh musuh, memerangi musuh, enggak. Khadzaf itu, pelintang itu hanya akan mematahkan gigi dan mencukil mata. Yakni apa? Membahayakan. Awas, hati-hati, jangan dolanan pelintang gitu ya. Karena nggak bisa untuk perang, nggak bisa untuk menangkap binatang buruan. Kancil dipelintang, kena kupingnya, mayune tambah banter ya. Kemudian ya, ada seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengan Sa'id mengambil sesuatu di tanah. Lalu orang itu berkata, "Lihat nih, tahukah yang akan aku perbuat? Tahukah yang akan diperbuat?" Kemudian Sa'id mengatakan, "Bukankah aku telah memberitahukan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau menganggapnya remeh? Maka sungguh aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya." Jemaah rahimakumullah. Orang meremehkan hadis yang kayak gitu, hadisnya bukan berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan ibadah sholat yang agung, misalkan puasa, zakat, haji. Hanya masalah, bukan hanya ini meremehkan, bukan ya, perkara seperti itu, hadis tentang pelintang lah kok diremehkan. Apa yang terjadi? Yang dilakukan Sa'id ini, nggak mau bicara lagi dengan kerabatnya tersebut. Masya Allah. Kalau kita malah kebalikannya ya, kita ini menjunjung sunnah Nabi, malah tetangga kita nggak mau ngomong gitu, atau kerabat kita mendiamkan kita gara-gara kita menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengokohkan kita di atas agamanya. Amin. Kisah yang lain ya, yang itu menunjukkan tadi ya, bagaimana seorang muslim itu mesti menjunjung tinggi, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dengan apa mudahnya meremehkannya, mengecilkannya. Kisah yang berikutnya, ada seorang yang tertimpa kecelakaan karena tidak mau menghiraukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang keluar masjid setelah azan. Jadi kalau sudah azan jangan keluar masjid kecuali ada hajat yang betul-betul hajat. Abdurrahman bin Harmalah mengatakan, ada seorang laki-laki dengan seorang laki-laki datang menemui Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab untuk menitipkan sesuatu karena mau berangkat haji dan umroh. Lalu Sa'id mengatakan kepadanya, "Janganlah pergi, hendaklah kamu sholat terlebih dahulu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya tidaklah keluar ya, tidaklah keluar dari masjid setelah azan, yakni setelah azan dikumandangkan, kecuali orang munafik
atau orang yang ada keperluan dan ingin kembali lagi ke masjid, batal misalkan ke toilet dulu ya, bahkan mungkin apa, sudah selesai adzan berdoa mau sholat qabliyah batal keluar untuk apa, hajat, maka dia bertujuan untuk balik, bukan untuk keluar pergi, bukan. Kalau keluar pergi apa, siapa itu berarti munafik. Yang keluar dari masjid itu orang munafik atau orang yang ada hajat. Itu kalau dikumandangkan azan kok ada yang keluar antara dua ini, begitu ya. Maka orang yang datang tadi diingatkan jangan keluar dulu, sholat dulu loh. Lalu orang ini mengatakan, tapi teman-temanku sedang menunggu di Al-Harrah, aku sudah ditunggu teman gitu ya. Lalu dia keluar dari masjid, belum lagi Sa'id menyayangkan kepergiannya, tiba-tiba dikabarkan orang itu telah terjatuh dari kendaraannya sehingga pahanya patah. Sehingga pahanya patah, nas'alullah assalam. Kisah berikutnya, tidak bisa mengangkat tangan karena dilarang makan dengan tangan kiri tapi menolaknya. Terdapat sebuah riwayat dalam hadis Muslim, baca artinya ya, dari Ikrimah bin Ammar, beliau berkata, Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa telah berkata bahwa ayahnya mengatakan kepadanya, ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda kepada orang itu, Nabi mengatakan apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi ternyata orang itu mengatakan, aku tidak mampu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau memang tidak akan mampu. Tidak ada yang menghalanginya untuk mentaati Nabi kecuali rasa sombong. Makan tangan kanan dengan tangan kanan, begitu ya. Waduh, aku nggak mampu. Maka kata Nabi, ya wis, memang kamu nggak mampu. Akhirnya dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulut. Gara-gara apa? Sombong, menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah berikutnya, menganggap remeh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur di malam hari. Kisahnya masyhur ya. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi dalam penjelasan beliau terhadap Sahih Muslim berkata, aku telah membacakan di sebagian kisah atau hikayat mengenai sebagian ahli bid'ah ketika mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yasilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur ya, yakni di malam hari, maka janganlah dia mencelupkan tangannya di dalam bejana. Apa bejana? Wadah air. Bangun tidur jangan langsung memasukkan tangan ke dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali terlebih dahulu, karena dia tidak tahu di manakah tangannya menginap, di manakah tangannya bermalam, dia nggak tahu.
Maka apa? Kalau mau wudhu atau mau apa cebok ya, jangan langsung memasukkan tangan ke wadah. Maka misalkan ini kasus jemaah rahimakumullah ya, contoh kejadian kita mau tidur ngisi baknya penuh ya, terus gayungnya delep di atas gini kan, ini air segini kan, nggak delep sampai bawah kan ya. Maka seperti ini jangan langsung diambil gitu, tangan kita akan menyentuh air itu berarti. Sehingga caranya gimana? Yang sunahnya kalau malam hari ya, wadah air kan kita tutup ya, kita tutup, kemudian ternyata penuh dan gayungnya delep. Maka supaya kita bisa mengamalkan hadis ini, kita cuci tangan kita di keran, atau kalau kerannya di atas ember itu ya sudah, kan ada tutupnya ya tak? Cuci tangan kanan dulu di atas ember yang tertutup itu, baru kita ambil gayungnya, jangan langsung dicelup. Nah, kata beliau, dalam rangka mengejek ahlul bid'ah ini berkata, ya saya tahu kemana tangan saya bermalam diranjang, ngeyel gitu ya. Nabi kan ngomong, kalian itu nggak tahu di mana tangan kalian itu kalau bermalam, di malam hari kemana saja nggak tahu kalau tidur. Lah orang ini ngeyel, saya tahu tuh. Lalu tiba-tiba pada saat pagi hari dia dapati tangannya berada di dalam duburnya sampai pergelangan tangan. Padahal kita mau memasukkan jari kelingking saja ke dubur susah apa berat? Susah. Sehingga kalau orang nggak bisa kentut, misalkan nasallallahu alaihi wasallam, kan ada obat yang mencair gitu, bukan obat yang nggak mencair, nggak masuk. Lah ini orang ngeyel, kita mau masukkan jari kelingking loh, nggak bisa ke dubur itu. Lah kok bisa sampai ke pergelangan tangannya? Kenapa ini? Ngeyel kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah ngeyel ya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jamaah rahimakumullah ya, kita hidup alhamdulillah Allah berikan hidayah Islam. Apa Islam itu? Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah tauhid, jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik sedikit pun ya. Muhammadun Rasulullah, agungkan sunnah beliau, ikuti semua sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Petunjuk beliau jadi santri itu gimana, jadi guru gimana, jadi orang tua gimana, jadi pekerja gimana, jadi orang yang mempekerjakan orang lain gimana, dan seterusnya. Semuanya ada, semuanya lengkap. Jadi pemimpin bagaimana, jadi rakyat gimana, jadi imam sholat gimana, jadi makmum gimana, jadi muadzin, dan seterusnya, lengkap ya. Jadi karyawan bagian manapun semuanya sudah lengkap di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agungkan dia, muliakan ya, dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah satu-satunya jalan ya yang akan membawa kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup ya. Ya. Insyaallah cukup, dan semoga pembahasan kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء